Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Allah memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat-umatnya. Adakah saudara saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Setiap kita tentu saja rindu akan ketenangan, rindu akan kelegaan dalam kita menjalani hidup kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, ada masalah, problem yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Ada penyakit, ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam semua masalah dan tantangan itu, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, gunakan waktu ini untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan. Saya rindu saudara melalui renungan firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, karena saudara mengerti bagaimana supaya ketenangan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami ketenangan yang Tuhan kerjakan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Ataupun kalau selama ini saudara sudah praktekkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, dan kemudian saudara mengalami Allah mengerjakan ketenangan dan kelegaan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan yang Tuhan beri bagi kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, undangan Yesus ini begitu indah, di mana Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini, ketika kita ada dalam situasi berbeban berat, kita letih lesu oleh karena masalah, persoalan dan beban kehidupan kita, biasanya orang-orang akan menjauh, orang-orang akan meninggalkan kita. Saat semuanya baik, banyak orang yang menjadi teman. Saat kita diberkati, banyak orang yang menjadi teman. Tetapi begitu beban berat dan persoalan menindih kehidupan kita, itu seringkali membuat banyak orang mulai menyingkir dari kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang Yesus undang untuk datang kepada Dia adalah orang yang berbeban berat dan orang yang letih lesu oleh karena beban dan persoalan hidupnya? Adakah saudara saat ini yang sedang menanggung beban hidup yang berat dalam kehidupan saudara? Bebanmu begitu berat sampai-sampai engkau berpikir bahwa engkau tidak sanggup, dan kemudian engkau tidak punya orang untuk bercerita, untuk tempat berlari, untuk tempat pergi mengadu ke sana. Tapi ketahuilah hari ini, Yesus mengundang saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia ingin kita
datang mendekatkan diri kepada Dia saat kita berbeban berat. Dan kemudian Dia berkata, saudara, bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dalam beban dan persoalan hidup kita? Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia, maka kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita saling mengoreksi diri, saudara. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan hari ini? Seringkali masalah, persoalan, beban yang kita tanggung itu diakibatkan karena kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, iblis semakin leluasa untuk menaruh beban dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin berkuasa. Artinya Dia punya kesempatan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, untuk saudara mengalami kelegaan dari segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara dalam segala masalah, tantangan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang Allah yang memberikan ketenangan dan kelegaan adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, firman Allah ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Pemazmur ini menegaskan bahwa ketenangan dia hanya temukan ada pada Allah. Dia tidak menemukan ketenangan yang sejati daripada dunia, tetapi dia menemukan ketenangan yang sejati itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab dia memberi alasan, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan tetap ada harapan, saudara. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan kehidupan saudara, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapanku, dan itu sebabnya dia mengalami ketenangan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dan hari ini pun saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, hanya dekat Allah saudara mengalami ketenangan, ada harapan pada Dia. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang Allah memberikan ketenangan kehidupan kita adalah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dalam pasal ini pasal yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini pemazmur ini, yaitu Daud, menuliskan, saudara, menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk kita mengalami ketenangan, sama seperti domba, tempat yang paling menenangkan bagi domba adalah di padang berumput hijau dan di air yang tenang. Dan kesanalah Tuhan menuntun domba-domba, umat-umat gembalaannya, yaitu kepada ketenangan. Sebagai gembala,
Domba-domba dituntun ke padang rumput hijau. Domba-domba dituntun ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita. Ia membawa kita ke tempat yang tenang, damai, dan kita tidak dibiarkan kekurangan. Bukankah itu satu kehidupan yang indah dan menenangkan, saudara? Di mana Tuhan tidak mengizinkan kita kekurangan. Dan Dia bawa kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Betapa tenang, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Ayat selanjutnya, saudara, tentang Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita adalah dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan bahwa ketenangan akan dialami oleh orang yang bertobat dan kemudian percaya kepada Allah, karena Allah akan menyelamatkan dia. Allah memberikan dia ketenangan. Jadi dalam kita menjalani hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bahwa percaya kepada Allah dan kemudian bertobatlah, alami perubahan hidup semakin baik, supaya kita mengalami ketenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya umat-umat Tuhan seringkali sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan seringkali tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau lebih baik. Padahal letak ketenangan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Letak ketenangan itu adalah ketika kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Alamilah pertobatan. Pastikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan alami pertobatan hari demi hari untuk semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian ketenangan dan ketentraman akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tidak tenang, saudara? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi orang yang hidup percaya Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, itu kehidupan yang indah, tenang dan tentram, saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan memberikan ketenangan bagi umatnya adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini tentang ketenangan adalah bahwa orang yang mendua hati, di mana konteksnya di sini mendua hati maksudnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami ketenangan. Seberapa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang, saudara. Tapi bagaimana saudara hari ini? Sebagai pengikut Kristus, apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menjamin hidup saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan sembuhkan saudara, dan sebagainya yang Tuhan mau lakukan dan sanggup lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara akan tenang.
Sekalipun terkadang masalah kita berat, sekalipun ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, tetapi ketahuilah saudara, bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tenang. Tetapi orang yang mendua hati, artinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun dia mengikut Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir dalam video ini tentang Allah memberikan ketenangan bagi umatnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, dalam konteks ini Paulus menegaskan kepada Timotius dan umat-umat Tuhan bahwa mereka harus menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, berdoalah, naikkanlah doa syafaat kepada semua orang. Artinya belajarlah berdoa syafaat, belajarlah mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan doakan raja-raja, pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang. Berdoa syafaatlah bagi pemerintahan kita, siapa saja yang merupakan otoritas saudara. Doakan mereka, naikkan permohonan bagi mereka. Maka saudara akan mengalami ketenangan, karena ketika semua orang kita doakan dan kemudian Tuhan jawab doa kita, sekeliling kita doakan, Tuhan jawab doa kita, dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian mereka diubah Tuhan, bukankah kita juga ikut tenang? Kalau orang lain hidup dalam kejahatan dan dia dekat dengan saudara, saudara pun tidak akan tenang. Kalau ada orang lain karena miskinnya dia jadi pencuri dan dia tinggal di daerah lingkungan saudara, saudara tidak akan tenang. Tetapi jika kita berdoa bagi orang lain dan Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubahkan mereka, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan. Tuhanlah sumber ketenangan. Dia gembala yang baik bagi kita, itu sebabnya jadikan dia gembala kita, maka kita akan hidup tenang. Dia bimbing kita ke air yang tenang, dia cukupkan segala kebutuhan kita supaya kita tenang. Dan kemudian hiduplah dalam doa, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Naikkan doa kepada Tuhan terhadap segala pergumulan saudara. Dan kemudian belajar juga berdoa bagi orang lain. Saudara, Tuhan akan campur tangan. Kembali ke ayat 1, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi, saudara. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan, karena Dia mengundang kita yang sedang berbeban berat. Kita bersyukur saudara, biarlah kelegaan daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya kelegaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Engkau yang mengenal setiap anakmu satu persatu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang berbeban berat, mungkin ada mereka yang punya masalah, persoalan. Apapun kehidupan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketentraman bagi mereka. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memberi ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerjakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup
umat-umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu ini. Jamah mereka untuk mereka hidup dalam ketentraman yang dikerjakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara.
Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang
berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya.
Itu sebabnya saat ini, ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa, pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan.
kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini. Saudara, itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.